I'm sitting here in the boring room. Please pay attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan aspek kualitas skema basis data berdasarkan kemampuan dibaca dan kemampuan diintegrasikan. Di kelompok kami ada 6 orang dengan ketuanya Mas Rizky dan saya sendiri Andika, kemudian Mas Alfian dan Mbak Hani, Mas Ikram dan Mas Ari. Oke, langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Pentingnya pengukuran kualitas skema basis data. Yang pertama, untuk mengurangi redundansi data yang tidak perlu. Kemudian untuk mengetahui kualitas data intrinsik berdasarkan ketepatan data, objektivitas, kredibilitas data, dan reputasi data. Lalu mengetahui kualitas data kontekstual berdasarkan kebenaran data dan kelengkapan data. Kemudian menilai kualitas representasi data berdasarkan kemudahan pemahaman dan representasi yang ringkas. Selanjutnya, mengetahui tingkat aksesibilitas data dengan menganalisis akses keamanan data. Pada presentasi kali ini kita menjelaskan 6 poin. Yang pertama, 9 aspek skema basis data. Yang kedua, skema basis data penyewaan motor. Yang ketiga, analisis kemampuan dibaca. Yang keempat, analisis kemampuan diintegrasikan. Yang kelima, kesimpulan atau saran. Yang keenam, penutup. Sembilan aspek skema basis data. Yang pertama, kebenaran. Yang kedua, konsistensi. Yang ketiga, relevansi. Yang keempat, jangkauan. Yang kelima, tingkat detail. Yang keenam, kelengkapan. Yang ketujuh, minimalitas. Yang kedelapan, kemampuan dibaca. Yang keenam, kemampuan diintegrasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ari. Yang pertama, aspek kebenaran. Aspek kebenaran adalah metode pengukuran kualitas basis data untuk melihat apakah basis data sudah dibuat secara benar sesuai dengan kebutuhan dan batasan sistem. Dengan dilakukannya analisa aspek kebenaran, dapat menekan ketidakakuratan dalam memasukkan dan menyimpan data. Adapun kriteria pengukuran yang menjadi acuan dalam aspek kebenaran adalah tipe data, domain data, keunikan data, dan hubungan antar data. Selanjutnya, aspek konsistensi. Aspek konsistensi mengacu pada model skema data agar terbebas dari kontradiksi sehingga skema database tersebut memiliki aspek-aspek yang relevan digunakan. Kriterianya, tidak terdapat redundansi data yang tidak diperlukan. Kemudian untuk mekanisme pengujian dalam proses analisa query. Dalam proses analisa query, aspek konsistensi menggunakan perintah join dari beberapa tabel yang memperoleh informasi mengeksekusikan tanpa redundansi data. Aspek relevansi untuk mengecek apakah basis data sudah saling terhubung antara parent table dengan child table. Adapun kriterianya, hubungan antara parent table dengan child table terhubung dengan benar. Mekanisme pengujiannya menggunakan query delete yang dilakukan penghapusan tabel pada parent table dan membuktikan jika child table terjadi penghapusan atau sebaliknya. Sehingga pada pengujian dengan query pada aspek relevansi
sudah membuktikan jika hubungan antara parent table dengan child table memang sudah terreferensi hubungan tiap tabelnya. Selanjutnya, aspek jangkauan. Aspek jangkauan ini digunakan untuk mengetahui apakah skema yang telah ditetapkan telah memenuhi kebutuhan pengguna dalam hal kemudahan untuk pemeliharaan apabila terjadi penambahan kebutuhan baru. Kriterianya, hubungan relasi satu tabel dengan tabel lainnya. Adapun mekanismenya, skema diukur dan diuji dengan memanipulasi query untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya. Aspek tingkat detail. Aspek tingkat detail penting untuk mengetahui apakah skema yang diterima oleh pengguna atau tidak. Tingkat detail telah sesuai yang diinginkan melalui pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan kepakaran teknik. Adapun kriterianya, mendalami data secara detail sesuai dengan kebutuhan. Aspek kelengkapan. Kriteria kelengkapan adalah penilaian rancangan basis data terhadap data yang dibutuhkan. Aspek ini penting untuk mengetahui apakah rancangan basis data dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dapat dilakukan dari aspek jangkauan dan tingkat detail. Adapun kriterianya dapat menghasilkan data yang mencakup aspek utama penelitian yang mendefinisikan sifat global informasi. Aspek minimalitas. Aspek minimalitas menilai skema basis data dari segi data yang ada pada basis data. Apakah akan menimbulkan perulangan data atau tidak? Jika terdapat potensi terjadi perulangan data, maka dapat dihapus. Adapun kriteria minimalitas yaitu tidak terdapat perulangan dalam basis data. Aspek kemampuan dibaca. Aspek ini penting karena untuk pengukuran apakah semua istilah dalam skema bisa dijelaskan dan bisa dipahami. Untuk dapat melakukan pengujian terhadap sebuah database, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja kriteria dari aspek kualitas kemampuan dibaca. Adapun kriterianya antara lain dictionary existence atau dapat disebut terdapat di dalam WordNet. Kemudian consistent naming atau penamaan yang konsisten, hypernyms atau kata umum, selanjutnya sinonim, persamaan kata, dates atau tanggal, identifier kunci utama, dan foreign key atau kunci tamu. Aspek kemampuan diintegrasikan. Aspek kemampuan untuk diintegrasikan digunakan untuk menguji apakah database tersebut dapat digabung dengan database lain yang masih memiliki hubungan. Adapun kriterianya, kesesuaian tabel antar database. Kemudian untuk mekanismenya, penamaan entitas, tipe data, panjang data, memecahkan konflik atau perbedaan antar data dalam database yang ada. Inkonsistensi dalam pengidentifikasi, tingkat keusangan yang berbeda, tingkat keandalan yang berbeda, ubah query dan buat konsisten dengan skema global. Berikut adalah skema basis data penyewaan sepeda motor pada JTrans. Terdapat beberapa tabel. Yang pertama, tabel user group, kemudian tabel vendor, tabel motor, tabel reservasi detail, dan juga tabel pelanggan. Analisis aspek kemampuan dibaca.
Untuk menganalisis aspek kemampuan dibaca, diperlukan beberapa kriteria penilaian. Yang pertama adalah kriteria dictionary existence. Mengharuskan skema basis data menggunakan nama entitas yang dapat ditemukan di WordNet. Berikut entitas yang ada pada skema basis data JTrans. Yang pertama user, yang kedua user group, yang ketiga vendor, yang keempat motor, yang kelima reservasi, yang keenam reservasi detail, dan yang ketujuh pelanggan. Dari ketujuh entitas tersebut adalah kata-kata yang umum dipakai, sehingga untuk kriteria dictionary existence sudah bagus. Yang kedua adalah kriteria consistent naming. Apakah skema basis data menggunakan gaya penamaan yang konsisten? Misalnya, hanya menggunakan huruf besar, menggunakan huruf besar di awal, atau menggunakan huruf kecil, huruf unta, dengan atau tanpa kosong, dan garis miring atau tanda hubung. Gaya penamaan yang digunakan pada database JTrans sudah konsisten dengan format penulisan menggunakan huruf kecil, spasi diganti dengan garis bawah. Format penulisan sudah konsisten. Berikut adalah tabel dari database JTrans. Dapat dilihat bahwa dari setiap entitas memiliki variabel-variabel dengan penamaan yang konsisten. Misalnya, pada tabel user menggunakan format penulisan huruf kecil. ID untuk spasi diganti dengan garis bawah, atau juga bisa disebut dengan underscore. Jadi, dapat dibaca ID_user dan dapat dilihat pada entitas-entitas lain format penulisannya sama. Kriteria hypernym. Penggunaan kata-kata umum yang mana maksud dari kata tersebut mencakup bagian dari kata lain, subdivisi atau jenis atau bawahan. Contohnya, kata bunga merupakan hypernym dari kata mawar ataupun melati, yang mana kata-kata ini termasuk ke dalam kategori bunga. Contoh pada database JTrans, vendor_nm merupakan hypernym dari isian atributnya seperti Honda, Yamaha, Kawasaki, dan lain-lain. Yang kedua, mtr_warna merupakan hypernym dari isian atributnya seperti merah, putih, dan juga hijau. Kriteria sinonim. Jika terdapat suatu kata di mana kata tersebut memiliki frase ataupun maksud yang berarti persis atau hampir sama dengan kata lain. Contohnya, kata panjang dan diperpanjang dalam konteks waktu lama atau waktu yang diperpanjang adalah sinonim. Contoh dari database JTrans, yang pertama, atribut mtr_nama pada tabel motor memiliki sinonim yang sama dengan atribut rsv_nama_mtr pada tabel reservasi detail. Yang kedua, atribut mtr_plat pada tabel motor memiliki sinonim yang sama dengan atribut mtr_plat pada tabel reservasi detail. Atribut plgn_no_identitas pada tabel reservasi memiliki sinonim yang sama dengan atribut plgn_no_identitas pada tabel pelanggan.
Istilah tanggal muncul di nama atribut. Tipe datanya harus berupa tipe data date. Pada tabel reservasi, terdapat nama atribut rsv_tgl_mulai dan rsv_tgl_selesai. Sudah menggunakan tipe data date. Kriteria identifier. Jika terdapat istilah ID atau identifier muncul dalam nama atribut, atribut harus berupa kunci utama atau setidaknya unik. Pada database JTrans sudah menggunakan penamaan primary key yang unik dan sudah berupa primary key. Sebagai contoh, untuk nama tabel user memiliki primary key ID user. Untuk tabel user group sudah memiliki primary key ID_user group. Untuk tabel vendor juga memiliki primary key vendor_ID. Pada tabel motor memiliki primary key MTR_plat. Pada tabel reservasi memiliki primary key RSV_ID. Pada tabel detail reservasi memiliki primary key RSV_date_ID. Dan yang terakhir, pada tabel pelanggan memiliki primary key PLGN_NO_identitas. Kriteria foreign key. Pada kriteria foreign key, penamaan foreign key dan primary key yang saling berelasi harus sama. Pada relasi tabel user dengan user group masih terdapat penamaan foreign key yang berbeda. Primary key pada tabel user group adalah ID_user group, sedangkan foreign key yang berada pada tabel user adalah ID_user group_user. Maka seharusnya foreign key dapat diganti sesuai dengan primary key asal. Jadi untuk foreign key yang berada pada tabel user diganti menjadi ID_user group. Analisis aspek kemampuan diintegrasikan. Analisis kemampuan diintegrasikan. Untuk dapat melakukan integrasi atau menggabungkan dua database pada sebuah database, maka perlu memperhatikan beberapa kriteria yang harus terpenuhi, antara lain persamaan pada penamaan entitas, tipe data, dan panjang data. Yang kedua, memecahkan konflik atau perbedaan antar data dalam database. Yang ketiga, pengujian menggunakan query. Berikut dua database yang akan diintegrasikan. Di sini ada dua database, yaitu JTrans Motor dan JTrans Mobil. Dapat dilihat bahwa kedua database di atas sangat identik, hanya berbeda pada jenis kendaraan yang disewakan. Pada JTrans Motor, kendaraan yang disewakan adalah sepeda motor, dan pada JTrans Mobil yang disewakan adalah kendaraan mobil. Persamaan pada penamaan entitas, tipe data, dan panjang data. Pada masing-masing database terdapat tabel pelanggan dengan tabel sebagai berikut. Yang pertama, tabel pelanggan JTrans Motor, dan yang kedua, tabel pelanggan JTrans Mobil. Kedua tabel tersebut memiliki penamaan entitas, tipe data, dan panjang data yang sama. Maka kedua database dapat diintegrasikan, sehingga data pelanggan pada database JTrans Motor dapat digunakan di dalam database JTrans Mobil dan sebaliknya. Analisis kemampuan diintegrasikan. Menyamakan konsep dalam skema lokal, penamaan entitas, tipe data, panjang data. Di sini ada dua database,
yaitu JTrans Motor dan JTrans Mobil. Kedua basis data memiliki skema tabel yang sama dari segi penamaan, entitas, tipe data, dan panjang data. Dengan adanya tabel pelanggan pada setiap database, maka bisa menghapuskan salah satu tabel. Misalkan, tabel yang akan dihapus adalah tabel pelanggan pada database JTrans Mobil. Data yang ada pada tabel pelanggan di database JTrans Mobil dapat disalin ke dalam tabel pelanggan yang ada pada database JTrans Motor. Berikut query yang bisa digunakan untuk memindahkan data dari database 1 ke database 2. Insert ke dalam database motor pada tabel pelanggan. Yang akan diinsert adalah semua data yang ada pada tabel pelanggan yang terdapat pada database JTrans Mobil. Query dapat dijalankan apabila tidak terdapat primary key yang sama. Berikut adalah relasi tabel antar database. Dapat dilihat di dalam database JTrans Motor terdapat tabel pelanggan yang memiliki primary key pelanggan _nomor _identitas. Kemudian di database JTrans Mobil di tabel reservasi memiliki ID dari tabel pelanggan tersebut yang ada pada JTrans Motor. Analisis kemampuan diintegrasikan berdasarkan pengujian menggunakan query select. Pertama, select atau menampilkan semua nama kolom yang ingin ditampilkan. Setelah itu from dari database JTrans Mobil, kemudian kita join ke database yang kedua yaitu JTrans Motor dengan merelasikan tabel yang dibutuhkan. Berikut adalah hasil dari query penggabungan dua database. Rekomendasi perbaikan. 1. Menyesuaikan penamaan primary key dan foreign key. 2. Menyesuaikan panjang data sesuai dengan kebutuhan sistem. 3. Menghapus tabel pelanggan yang ada pada database JTrans Mobil. Skema basis data yang baru memiliki perbedaan dengan skema basis data yang lama. Perbedaan tersebut terletak pada tipe datanya, seperti pada tabel user di skema basis data baru, ID user memiliki tipe data char, sedangkan pada skema basis data yang lama, tabel user, ID user memiliki tipe data integer. Kemudian pada skema basis data yang baru, tabel user group, ID user group memiliki tipe data char, sedangkan skema basis data lama, user group memiliki tipe data integer. Kemudian pada skema basis data yang baru pada tabel vendor, vendor ID memiliki tipe data char, sedangkan skema basis data yang lama pada tabel vendor, vendor ID memiliki varchar. Kemudian pada skema basis data yang baru pada tabel reservasi, RSV ID memiliki tipe data char. Kemudian pada skema basis data lama, RSV ID memiliki tipe data varchar. Kemudian pada skema basis data baru pada tabel reservasi detail, RSV.id memiliki tipe data char. Kemudian pada skema basis data lama, reservasi detail, RSV.id memiliki tipe data integer. Kemudian pada skema basis data baru pada tabel pelanggan, PLGN no identitas memiliki tipe data char, sedangkan di skema basis data yang lama pada tabel pelanggan memiliki tipe data varchar. Kemudian di skema basis data yang baru pada tabel motor, MTR plat memiliki tipe data varchar. Kemudian pada skema basis data yang lama pada tabel motor, MTR plat memiliki tipe data varchar, dan juga pada tipe data yang lain. Relasi tabel antar database pada JTrans Motor dan JTrans Mobil dapat kita lihat pada tabel JTrans_motor pelanggan berelasi dengan tabel JTrans_mobil reservasi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.